mereka berdosa atas nama Allah dan Rasulnya. Ingat, mereka berjihad seakan-akan karena Allah dan Rasulnya, padahal mereka berjihad kenapa? Karena pemahaman mereka. Mereka berjuang, mereka jihad fisabilillah karena memang semata-mata apa? Karena asabiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين أخوانا بالدين barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah Jalla Jalaluh. Kita memuji, kita menyanjung kepada Allah atas segala nikmat dan taufiknya. Tentunya di antara nikmat yang zahir, nikmat yang zahirah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang terpenting pula adalah nikmat bagaimana kita menjadi seorang muslim dan sekaligus kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Wa minas sunnah, sebagaimana muallif berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa minas sunnah, dan di antara sunnah. Maknanya apa? Syekh Fauzan menyebutkan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Sunnah Rasulullah. Apa dimasukkan sunnah Rasulullah? Allati hiya tariqatuh alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Ingat, wa minas sunnah, di antara sunnah. Sunnah apa maksudnya? Sunnah Rasulullah. Apa makna sunnah Rasulullah? Yang dimana jalan yang di atasnya Rasulullah SAW. Jadi jalan Rasulullah, sunnah Rasulullah, itu namanya apa? Sunnah. Baik itu ucapan beliau, baik itu perbuatan beliau, baik itu takrir beliau. Artinya beliau menetapkan, beliau tidak melarang, ya. Hada wal murad bisunnati hahuna. Ini yang dimaksudkan sunnah tadi, ya. Walaysa al murad bisunnah al mustahab, ya. Bukan yang dimaksudkan pemina sunnah tadi sesuatu yang dianjurkan dalam arti fikih, ya. Ma yuthabu
ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang mengerjakannya dapat pahala, tidak berdosa, tidak diazab kalau dia tinggalkan. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi sunnah itu jalan di mana Rasul di atasnya. Yani hajranu ahlil bid'ah, yakni menghajar, memutus hubungan dengan ahlul bid'ah. Demikian pula apa? Wa mubayanatihim, menjauhi mereka ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Wa tarakul jidal wal khusumat fid din, meninggalkan perdebatan, perselisihan, ya, jidal tentang agama dengan mereka. Wa tarakun nazar fi kutubil mubtadi'ah, juga meninggalkan untuk membaca, menelaah di dalam kitab-kitab mereka ahlul bid'ah. Hati-hati buku yang ditulis oleh orang berpemahaman liberal, jangan antum baca. Buku-buku baik itu sirah yang ditulis oleh orang-orang yang aqlaniyun, banyak menggunakan akal, ya jangan antum baca. Ya, kitab-kitab ditulis oleh mereka tokoh-tokoh sufi, ya jangan antum baca. Majmu' Syarif, ya, kitab-kitab primbon, jangan dibaca, atau yang lainnya. Hati-hati. Jadi jangan antum seperti Syekhul Islam. Kan saya ingin dapat wawasan yang banyak, bukan tambah bingung antum. Jadi nanti ada syarat-syarat bagaimana seseorang itu masih boleh menelaah, tapi ketika mereka memang memiliki kekuatan ilmu, akidahnya kuat memang, karena untuk apa? Membantah, untuk rudud, ya. Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, dan semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Hajranu ahlul bid'ah, menghajar ahlul bid'ah. Apa maknanya hajran? Al-hajranu masdar dari hajara. Secara bahasa al-hajran diambil dari isim masdar hajara. Secara bahasa artinya apa? At-tarku, kita meninggalkan ahlul bid'ah, kita tinggalkan pengikut hawa nafsu di dalam beragama, ya. Wal muradu bihijrani, ya, wal muradu bihajrani ahlil bid'ah, yang dimaksudkan menghajar, meninggalkan ahlul bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Al-ibti'atu anhum wa taraka mahabatihim, kalian itu menjauhi dari mereka, kalian jauh dari mereka, kalian jauhi mereka, meninggalkan kecintaan, kasih kita kepada mereka. Kalau sudah jelas-jelas pengikut hawa nafsu, jelas-jelas mereka ahlul bid'ah, ya jangan antum berdekat-dekatan, jangan antum cintai mereka. Wa muwalatihim, termasuk berloyalitas kepada mereka, mendukung, membantu, menyebarkan, ya. Kemudian wassalamu alaihim, juga termasuk tidak atau tidak mengucapkan salam, meninggalkan salam kepada mereka. Kalau betul-betul demikian, memang kita nggak mengucapkan salam. Wa ziyaratihim, tidak mengunjungi mereka. Kemudian wa iyadatihim, juga tidak apa? Menjenguk mereka ketika mereka sakit. Wa nahfi dzalik, dan yang semisal itu. Wa hajranu ahlal bid'ah wajibun, ternyata bahwa meninggalkan, menjauhi, tidak mencintai, tidak membela, membantu, mengucapkan salam, mengunjungi, menjenguk mereka, ya, maka itu adalah hukumnya wajib. Nah, barakallahu fikum. Ahlul bid'ah ini sama dengan
mereka disebut dengan sahibul hawa, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Maka kalau kemudian kita merujuk penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, semisal kitab syariah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, maka beliau menyebutkan tentang sejarah asal muasal munculnya tentang bid'ah, pengikut hawa nafsu. Dan awalnya itu masalah akidah. Adapun amal-amal macam-macam yang seperti kita ketahui itu karena asalnya juga karena sebab apa? Mereka karena akidah mereka yang menyelisih akidah mereka yang melenceng. Maka kata beliau, sebagaimana Yusuf ibnu Asbat rahimahullah, usulul bid'ah, ya, asal dari bid'ah itu, pengikut nafsu itu ada 4. Yang pertama beliau sebutkan Rafidhah, atau bahasa kita Syiah, itu pertama. Kemudian kedua Khawarij, kemudian yang ketiga Qadariyah, kemudian yang keempat adalah Murji'ah. Ini awal, ini asal pondasi, asal tokoh-tokoh atau pertama kali usulnya dari ini. Akarnya bid'ah itu dari ini. Kemudian dari 4 ini masing-masing pecah menjadi 18. 18 kali 4 berapa? 72. Itulah hadis tentang iftiraqul ummah. Fatafarraqat ummati ala 73 millah. Kulhum binnar illa wahidah. Maka umatku menjadi pecah 73. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72, umatku lebih banyak. Ini jangan disebutkan itu. Nah, 70 dia ini bukan berarti pembatasan, akan muncul banyak. Ingat asalnya ini. Rafidhah, Syiah, Khawarij, sektenya banyak. Ini juga banyak sektenya. Ya enggak? Ada Zaidiyah, Fatimiyah, macam-macam. Kemudian apa? Khawarij, macam-macam juga. Ya, banyak sekali. Kemudian Qadariyah, ini juga banyak sekali. Murji'ah juga demikian. Maka nanti ketika antum pasti kadang-kadang ya ada kemiripan dengan Syiah. Kalau ndak dia ndak ke sini Khawarij, nah itu aja. Ya. Kemudian apa? Akal, ini orang-orang liberal dengan macam-macamnya. Kalau ini Sufi, Torekot, macam-macam. Nah ini, jadi itu, ya. Nah, maka mereka kenapa disebut dengan mereka ahlul ahwa? Karena memang mereka beragama dengan hawa nafsunya. Maka oleh sebab itu kita diingatkan, sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah, i'lam rahimakallah, ya, inna ad-dina innama ja'a min kibalillah lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih wa la tattabi' syai'an bihawaka fatamruqu minad din fatakhruju minal islam. Maka sesungguhnya ketahuilah, agama ini dari sisi siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga agama ini tidak berdasarkan akal manusia, bukan pula berdasarkan pendapat-pendapat dan kebiasaan manusia, tidak sama sekali. Maka ilmunya dari mana? Dari sisi Allah dan Rasulnya. Maka jangan sekali-kali kalian beragama sekecil apapun, sedikit apapun dengan mengikuti hawa nafsu kalian. Maka kalian akan terpeleset, kalian akan keluar semakin jauh dari kebenaran agama. Nih, perhatikan tentang Rafidhah, nanti tentu ada penjelasan, nanti pengembangannya ada. Munculnya disebut dengan Rafidhah karena memang mereka istilahnya apa? Menjauhkan diri, melepaskan diri
dari doa kebaikan, rahmat kepada para sahabat, terkhusus Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi itu sehingga mereka Rafidhah kemudian Syiah, karena memang mereka mengklaim ya bahwa mereka seakan-akan apa? Ahlu baitin Nabi. Mereka saja yang disebut dengan ahlu bait, ahlul bait, atau keturunan Nabi. Dan mereka membatasi keturunan Nabi itu khusus. Nah, sahabat secara umum mereka kafirkan. Hanya sekian sahabat. Bayangkan antum. Jadi ini parah ini. Sehingga di antara Rafidhah atau Syiah yang paling tersesat itu menganggap Ali sebagai Tuhan. Bayangkan antum. Dan sampai sekarang masih ada loh. Jangan antum menganggap tidak ada lagi Syiah. Ada. Ketika ada seseorang itu dari luar negeri yang notabene dia muslim, ditanya Tuhanmu siapa? Ali. Bayangkan antum. Kenapa? Pertama kali yang mengucapkan ya Ali antal ilah adalah siapa? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi. Sehingga asal muasal Syiah Rafidhah, maka yang membuat adalah mereka kaum munafikin Yahudi nih, dengan sekte macam-macam. Kemudian Khawarij. Kalau Syiah di masa Ali, ya, akhirnya mereka dibakar, lari ke Madain dan yang lainnya. Kemudian Khawarij itu sudah bibitnya ada, ciri-cirinya waktu di masa Rasulullah, yang disebut dengan siapa? Khuwaisirah. Itu awalnya. Tapi kemudian lebih dahsyat lagi ketika di masa Utsman ibn Affan. Lebih kencang lagi di masa Ali bin Abi Thalib. Bayangkan antum. Ini mereka, ya tentu ciri-ciri mereka tadi. Jadi dianggap ya kalau pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan pemahaman mereka tidak menjalankan hukum Allah, maka mereka anggap kafir. Sehingga sampai Ali, kemudian siapa? Muawiyah, dalam pandangan mereka dianggap kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah menurut pandangan mereka. Bayangkan antum. Ingat kisahnya Ali ketika dibunuh seorang siapa? Namanya siapa? Abdurrahman ibn Muljim. Itu bentuk dia karena memang saking bencinya dengan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan antum. Karena peristiwa ketika itu, setelah peristiwa perang Siffin, ketika tahkim terhadap Al-Quran dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pandangan mereka, dan itu sampai dengan sekte-sekte, dan akan ada penjelasannya sekte-sekte itu. Maka hati-hati. Sehingga mereka dengan dalil وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Maka dalam pandangan mereka, ya Indonesia ini jelas menurut pemahaman mereka ya bukan negara Islam, pemimpinnya kafir. Antum yang mendukung, ante antum ini. Itu dalam pandangan mereka. Sehingga senantiasa mereka pasti membuat ya keonaran. Dengan bahasa lain, bahasa yang lebih keren adalah tentang suka menteror tadi. Jadi seperti itu. Ya, sehingga daerah-daerah yang aman mereka anggap bukan daerah aman. Jadi di sini dianggap oleh mereka negeri Indonesia bukan darul aman, tapi darul harb. Negeri perang, harus perang terus. Subhanallah, bayangkan antum. Sementara kita ketahui aman, rasa aman itu hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia, ya kan? Ada uang, ada rezeki, ada harta, tidak aman, repot. Nah ini bayangan, maka terus akan tetap ada karena pemahaman mereka seperti itu. Sehingga ketika mereka ingin tatbiqus syariah al-islamiyah di Indonesia, ketika mereka ingin untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, ingat antum
Pertama itu mereka mengatasnamakan Majelis Mujahidin Indonesia. Berikutnya macam-macam. Ya tidak? Itu. Karena itu adalah sempalan dari pemahaman tadi. Takfiri namanya. Dan itu pemahaman yang terselubung tentang Khawarij. Kalau mereka kita sebut Khawarij, ngamuk mereka. Padahal Khawarij. Bayangkan itu. Jadi seperti itu. Dan terus dengan ada yang istilahnya apa? Lembut, tak kelihatan. Ya, karena memang seperti itu syubhatnya. Mereka seperti ahlu sunnah, ya, berpakaiannya, ya, persis secara zahiriyah sama, ya, pembahasan kitab tauhid juga. Tapi kalau sudah masalah prinsip-prinsip ketaatan kepada pemerintah baru kelihatan. Nah, kalau tidak paham, nah ini. Kemudian Qadariyah. Ini tentunya aqlaniyun, karena memang mereka ada yang menolak secara mutlak tentang, mereka tidak mengimani tentang takdir. Manusia ini adalah sesuatu yang baru, maka tidak ada takdir Allah Ta'ala. Yang menentukan nasib baik buruk adalah manusia. Itu menurut mereka. Dan tentu banyak macam-macamnya. Kemudian Murji'ah, jelas mereka mengatakan bahwa iman hanya dalam hati, amal tidak termasuk iman. Berarti termasuk orang kebatinan, agama kejawen, masuk di sini. Sufi, ya, yang mereka sudah hal, ya ini sini terus. Nah, inilah maka oleh sebab itu, barakallahu fikum, maka kalau sudah mengakar dari ini tadi, maka mereka disebut dengan apa? Ahlul bidah, ahlul ahwa. Makanya antum beragama jangan sampai justru kita akan semakin jauh dari beragama. Maka disitulah bahwa menghajar, menjauhi, tidak mencintai, tidak membaca kitab mereka, ya, tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka, termasuk dari wal isgha'u ila kalamihim itu, ya, maka itu wajib. Mana firman Allah surah Al-Mujadilah ayat 22 atau Al-Mujadalah ayat 22 yang berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kalian jumpai satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang, loyalitas, mencintai, menolong, membantu kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka dianggap memusuhi Allah dan Rasulnya? Karena memang mereka menyelisihi daripada sunnah Rasulullah SAW. Kalau mungkin sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, baca Qur'annya sama dengan kita, tapi pemahaman mereka yang tidak sama dengan kita. Nih yang perlu dipahami, sehingga kita jangan terkesima, jangan kita takjab dengan hanya bentuk casingnya saja. Casing bisa dirubah-rubah, casing bisa saja dipoles. Maka oleh sebab itu kita tahu siapa mereka sebenarnya. Maka disinilah kita memang harus belajar bagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Salafus Saleh. Tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga banyak kan? Ada aswaja, ya tidak? Dengan menyingkat begitu, hanya ada yang juga Islam jamaah, banyak. Maka oleh sebab itu bukan hanya klaim, bukan hanya kelompok, bukan hanya sebuah lembaga, tapi apa? Ketika ditegakkan kebenaran dan kemudian itu di atas pemahaman salafus saleh, itu saja yang akan membedakan. Ingat, ini penting dalam perkara ini, ya. Dan kemudian mereka itu sebenarnya adalah kaum munafikin tulen. Mereka berdosa atas nama Allah dan Rasulnya. Ingat, mereka berjihad seakan-akan karena Allah dan Rasulnya, padahal mereka berjihad kenapa? Karena pemahaman mereka. Mereka berjuang, mereka jihad fisabilillah karena memang semata-mata apa? Karena asawiyah, karena fanatisme kepada kelompok. Nih, jadi
banyak hal tentu insyaallah. Kalau ahlu sunnah, mereka tidak pernah pandang bulu. Mereka tidak akan memilah, oh karena ini NU, oh karena ini Muhammadiyah, dalam tanda kutip karena memang ormas terbesar di Indonesia, oh karena yang ini, karena itu. Tidak. Selama memang mereka tidak dihukumi mereka kafir, maka ketika terjadi chaos dan ada permasalahan, wajibnya kita bela mereka, kita bela. Dan itu pernah dan sudah kita buktikan. Kita tidak pernah melihat NU kah mereka, Muhammadiyah kah mereka. Artinya kita bela kaum muslimin saudara kita bukan karena pamrih beda atau sama dengan kita, tidak sama sekali. Ya, nah. Kemudian wali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara Ka'ab ibnu Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati Tabuk. Ingat peristiwa perang Tabuk. Tabuk itu termasuk kurang lebih ya 100-150 dari Madinah, kota Tabuk. Ya, peristiwa ghazwat Tabuk ada di antara sahabat Ahlul Badr, Ka'ab ibnu Malik absen, tidak ikut perang, dan dua temannya tidak ikut, dan dia pun jujur. Bahkan disebutkan ketika misal Ka'ab ibnu Malik itu punya alasan macam-macam dibikin-bikin, Rasul pun akan terima. Tapi sahabat itu jujur. Ketika ditanya, kenapa engkau wahai Ka'ab, kok kamu tidak ikut perang Tabuk? Karena kurma saya sudah matang, waktunya metik ya Rasulullah. Bayangkan antum. Jadi tidak basa-basi. Alasannya gini, beda dengan mereka kaum munafik. Datang Rasul, ya Rasulullah, keluar ke buku begini, banyak alasan. Sahabat itu jujur. Itu pun juga dihajar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istrinya suruh pulang ke orang tuanya. Ka'ab ibnu Malik ini ketika dia dekat dengan Rasul mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, dia tidak lihat bergerak menjawab Rasulullah. Maka bumi ini bagikan sempit, dan itu 50 hari 50 malam. Dia merasakan sempitnya, bagaimana rasa sedihnya dia dihajar, ditinggalkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Hanya tidak ikut perang Tabuk supaya tidak dicontoh yang lain, dan itu sikap yang harus diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah ini barakallahu fikum ini, tapi tetap diharapkan mereka taubatnya. Turun ayat khusus untuk sahabat ini dan dua temannya. Nah barakallahu fikum, kalau itu padahal dalam masalah ya pelanggaran dia karena sebab tidak ikut perang Tabuk, Rasul pun lakukan. Nah, lakin in kana fi mujalasatihim maslahah litabyini al-haqq lahum wa tahdhirihim min al-bid'ah fala ba's bidzalik. Akan tetapi jika mereka majlis, jadi duduk-duduk ngobrol, adanya kemaslahatan untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan kebenaran untuk mereka, atau mengingatkan mereka akan kesalahannya, akan bid'ahnya, maka fala ba'sa bidzalik. Wa rubbama yakunu dzalika matluban. Terkadang justru itu dituntut. Tapi tentu perlu diingat, ya kalau antum memang kuat hujah antum, terpandang antum, diperhatikan antum, jadi kalau memang
tentunya adalah orang-orang awam. Kalau sudah tokoh antum diganyang. Mau apa, mau jidal antum? Ya, nanti justru debatnya debat kusir, akhirnya jotosan nanti. Ada. Ya. Jadi ini ranahnya mereka para ulama. Sebagaimana para ulama ahlul hadis yang ada di Saudi. Jadi jangan antum anggap di Saudi itu enggak ada pemahaman khawarij, banyak. Subhanallah, ngeri. Bahkan waktu ada kisah Syekh Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau tugas untuk mendakwai yang di penjara kaum khawarij. Beliau disuruh mandi dulu. Dianggap masih najis. Bayangkan antum. Coba, sampai begitu pemahaman mereka. Berat. Itu orang alim, seorang ulama. Jadi kadang-kadang memang mereka kuat di dalam memahami apa yang dia sudah pahami. Maka bahasanya yang umum katanya cuci otak. Salah. Mengotori otak baru betul. Kalau cuci otak kan mesti bersih. Otaknya kotor, pemahamannya kotor. Kan begitu. Nah, katanya karena sebab cuci otak katanya. Apa yang otak ini dicuci? Kalau cuci kan bersih. Ya. Jadi seperti itu. Maka dalil Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka di situ disebutkan di dalam surah apa? An-Nahl. Pada surah An-Nahl di mana Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 125 ya. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajak, perintah untuk kita ngajak mereka dakwah kepada jalan Rabbmu. Nah, ini asalnya. Kalau memang betul-betul kita duduk bersama mereka, adanya kemaslahatan lah, ingat. Tapi kalau antum yang nanti kena syubhat, ya jangan. Antum tidak kuat, antum tidak mampu, ya jangan. Mengingatkan mereka, antum tidak tahu, tak punya hujah, salahnya apa, anda tidak ngerti. Takutnya nanti karena antum tidak kuat punya hujah, dijelaskan sama dia, oh ternyata saya salah ya. Nah, repot lagi nanti urusannya. Baik, ini anda beri contoh, subhanallah. Peristiwa bom Bali pertama, kan di situ ada Amrozi, ada Imam Samudra, ada siapa? Ali Imran. Ali Imran ya? Apa? Ali Imran? Ali Imran, betul. Ali Gufron yang Jakarta itu ya. Jadi ini militan-militan, ini pintar-pintar nih. Bahasa Arabnya Masya Allah semuanya nih. Ana ngajar seminggu sekali. Sementara dia terus ke masjid. Banyak yang terpengaruh. Bahkan salah satu sipir LP pun kemakan pemahamannya. Dan masih banyak loh yang keluar. Dan antum, tadinya mereka orang narkoba. Setelah keluar, masuk lagi karena kasus itu. Artinya sudah pemikirannya beda. Dan kita perang masalah ideologi dengan pemahaman mereka. Ustaz, dohirnya sama ini. Padahal sementara kan memang orang-orang baru, perang narkoba ini. Tapi karena memang kita hanya seminggu sekali, dia setiap hari, ya kalah kita. Paham? Jadi itu luar biasa. Sampai sipirnya pun luar biasa, masuk logika semua. Ya, jadi ini barakallahu fikum. Semestinya kita tugas ud'u ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan apa? Nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau bentuk debat. Dan pernah waktu itu
dia seorang mahasiswa kesehatan masyarakat ada ya, di UNUD. Dia orang Banyuwangi. Ternyata dia sudah didikan pemahaman mereka. Di Banyuwangi ini juga ada, cuma tempatnya saya tidak bisa menunjukkan karena memang ada. Ternyata yang mantan-mantan bom kedua itu semua larinya ke Banyuwangi. Cuma di mana tempatnya, karena di Banyuwangi kan masih banyak alas, hutan dan yang lainnya. Mereka ada komunitas, tapi saya belum bisa menunjukkan di mana itu. Nah, waktu itu sempat masih di Musola Nurul Iman. Ternyata memang dia pemahaman itu dekat dengan saya. Dia seorang mahasiswa. Alhamdulillah, ta'izin Allah tabaraka ta'ala, ya kita punya hujah yang kuat waktu itu. Maka dia terpatahkan dan kemudian dia rujuk. Alhamdulillah. Ya sudah lama sih, sudah ada hubungan karena dia tugas kalau nggak salah di Kalimantan. Tapi pada saat dia masih hubungin saya juga. Alhamdulillah. Tapi dia menuju ke sunnah insyaallah. Nah ini ada mahasiswa yang militan itu pemahamannya di kotel mereka. Maka ini barakallahu fikum, maka hati-hati. Ya. Tentunya dari ayat tadi, sesungguhnya Rabb kalian Allah Maha tahu siapa dengan siapa yang mereka tersesat dari jalannya, dan Allah Maha tahu siapa yang mereka mendapatkan petunjuk atau di atas hidayah. Wa hadza qad yakunu bil mujalasati wal musyafahati wa qad yakunu bil murasalati wal makatibati. Dan ini kadang dengan dia duduk, juga bisa saja dia bercakap-cakap, bertemu lisan, bertemu muka. Terkadang pula dengan cara menulis surat, ya, dengan pula apa? Dengan cara menulis. Jadi dia tulis, bersurat, bisa tulis buku dan yang lainnya, bantahan. Ya, itu diantaranya. Nah, kemudian wamin hajari ahlul bidah, dan diantara juga menghajar, menjauhi ahlul bidah, tarakun nazar fi kutubihim, meninggalkan membaca, melihat dalam kitab-kitab mereka. Sampai situ dulu kita sebutkan di antara Syekh Fauzan, ya. Jadi bahwa menghajar itu bukan sunnah tapi wajib. Bahkan itu wajib. Sunnah asalnya dimaksudkan adalah jalan Nabi. Kadang pula memang bisa sunnah yang dimaksudkan adalah anjuran. Tetapi yang dimaksudkan, ya, ghalibnya ini adalah makna yang pertama, jalan Rasul sallam. Minas sunnati kadza, misalkan dikatakan jadi sunnah seperti ini, maknanya apa? Itulah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghajar ahlul bidah, meninggalkan. Juga di antaranya al-hijrah min biladil kufur ila biladil Islam, qararan biddin. Di antaranya pula dari kalimat hajaran, dari kalimat yakni hajara, meninggalkan, sama dengan bahasa hijrah. Tidak, hijrah. Kan ada orang itu hijrah, saya hijrah. Tapi yang dimanakan hijrah, yakni tempat, yakni dari negeri kufur kepada negeri Islam. Kenapa? Qararan biddin, supaya apa? Memperkuat kepada agamanya, karena yakinnya dia tentang agama dia. Jadi dia lari, dia kuatkan agama dia. Ingat, negeri kufur, negeri Islam. Biladul muslimin, biladul musyrikin. Ya. Disebut pula darul kufur, darul iman, darul aman, darul harb. Ini hanya kesamaannya. Nah, disebut dengan negeri kufur ketika di negeri itu, maka ditegakkannya syiar-syiar kekufuran. Disebut dengan negeri iman, negeri Islam, ketika ditegakkannya di negeri itu syiar-syiar Islam. Secara apa? Menyeluruh, bukan parsial. Apa di antaranya? Adzan,
Ya, azan ini bertanda masuk waktu. Biasanya dikumandangkan di masjid-masjid muslimin. Ini penting. Ya. Dan alhamdulillah ya, di Saudi kita maklumi, Indonesia ya kita maklumi, azan bebas di mana-mana. Ya, adapun kalau ada pelarangan di kita, artinya kita kebetulan itu di mana ini? Jaziratul Bali, ya, Jaziratul Asnam. Sudah dimaklumi ya kota kita karena begitu. Tapi termasuk bagian NKRI ada beberapa, tapi secara umum boleh ya, cuma hanya khusus ketika area nyepi. Ya itu pun setelah ada apa? Penyulut. Kalau dulu masih ada kampung Jawa adat biasa. Ya enggak? Kira-kira tahun 2000 ke bawah. Masih ingat kan? Iya, An-Nur. Cuma setelah bom Bali itu aja yang ruwet. Nah, jadi itu. Jadi artinya itu sudah menjadi cukup azan. Salat berjamaah, salat Id, salat Jumat, ini sudah jelas. Itu cukup menjadi bukti ditegakkannya syiar-syiar Islam. Tentang hukum termasuk, walaupun masih belum semua, tapi kan ya hukum pernikahan, hukum waris ada. Dan bahkan dari hukum-hukum yang lain itu mengambil juga dari makna Islam. Banyak loh, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini perlu diingati, itu negeri, perlu difahami, itu negeri Islam. Summiyat hijrah karena disebut adalah hijrah li'anha taraka lil autan min ajlil firar fitin minal fitnah, karena sesungguhnya dia meninggalkan tempat lahir, tempat tinggal dia karena sebab lari dengan membawa agamanya dan karena sebab dari fitnah. Sehingga Allah berfirman warrujza fahjur al-mudaththir, warrujza berhala-berhala, wahjur maka utruk tinggalkan, ai utruk al-asnam maka tinggalkan berhala-berhala, mengibadainya dan termasuk penyembahnya. Ya. Nah, dan Rasulullah bersabda wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Disebut orang yang hijrah siapa saja yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Ya, min hadisin Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Taraka ma nahallahu anhu. Fal hijrah taraka. Adapun wal hajranu ahlul bidah, adapun menghajar ahlul bid'ah meninggalkan tadi pertemanan, majelis, mengunjungi, belajar dari mereka. Ya. Ya. Illa ala tariqatil munasahah wal bayan, kecuali kalau memang ada jalan menasihati atau menjelaskan. Wa amma ala tariqil mu'anasah wal mahabbah fa inna hadza la yajuz. Adapun kalau memang jalan dia karena ya berkasih sayang, berlembut-lembut, ya apa namanya, bercantik-cantik, ambil hati, hadza la yajuz, maka tidak boleh. Kenapa? Lianna fihi ridha biha bima hum alaih minal bidah wa tashji'an lahum. Karena kalau antum ini berlembut-lembut, berkasih sayang, maka ini sebagai tanda di dalamnya ridho apa yang ada pada mereka di bid'ah mereka, bahkan namanya memberi semangat kepada mereka. Ya, wa fihi iqrar lahum, wa fihi iqrar lahum ala ma hum alaih. Dan ini juga berarti apa? Antum mengikrar, antum menetapkan apa yang ada pada mereka, maka wajib mengajar mereka sampai manusia mengetahui keburukan mereka, menjauhi dari mereka. Kenapa? Li'anal ghaliba anal mubtadi'ah, karena sesungguhnya alul bid'ah itu alul ahwa
La yaqbalun nasiha wa la yatub ila Allah. Ahlul bid'ah ini kadang tidak terima nasihat, enggak terima dia. Benar apa tidak? Wah, berat. Subhanallah. Mereka tidak bertobat kepada Allah. Kenapa? Li'annahu yara annama huwa alaihi wal haq. Karena ahlul bid'ah mengikut hawa nafsu karena dia berpandangan, berpemahaman bahwa dia itu ahlul haq. Ya atau tidak? Ayo. Makanya kalau ahlul bid'ah biasanya PD-nya 200%. Kalau ahlul maksiat sembunyi-sembunyi, Pak. Kalau bid'ah kadang-kadang memang sengaja. Ya, jadi seperti itu. Maka ingat, kenapa? Yazinuhu lahu asyaitan. Syaitan menghiasi mereka. Fakil ayaqbala nasihah, wakil ayatub. Maka sedikit mereka menerima nasihat, sedikit mereka bertaubat. Ya, walihadza jaa fil athar, dan bahkan datang dalam athar, annal bid'ata habba ila syaitan minal ma'siyah. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai kepada syaitan dari maksiat. Kenapa? Li'annal mubtadi'a la yatub an bid'ati. Karena ahlul bid'ah tidak taubat dengan bid'ahnya. Adapun pelaku maksiat, mereka tahu apa yang dilakukan haram. Kadang-kadang apa? Yakni mereka khajalan melakukan maksiat, itu malu dia kalau ditahui orang. Betul tidak? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Itu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, semua bermanfaat. Dan insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.